2025 inilah udah lama banget. Tapi aku fase-fasean dimana ya fasenya udah di fase yang ketiga ini fase yang rusak sangat-sangat rusak kali. Dimana aku sampai berani pinjam pakai uang konsumen yang lumayan lah nominalnya 15-an bang ya, cerita kemarin masih seperti itulah bang ya. Hmm. Yang dalam artian cuma ya alhamdulillah kemarin tuh ada, cuma ya nggak enak juga bang, ada yang mepet tanggal 27 tuh beres itu bang, terkirim ke konsumen bang, tapi jadinya aku terhutang sama vendor, cuma itu doang yang ditolongnya bang, selebihnya nggak tertolong bang. Aku bingung sekarang nih bang posisinya, harus gimana, apakah udah, kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu lah kalau menurut Allah mungkin kan bang, Iya. udah ya di titik sangat-sangat pasrah lah bang, harus bertanggung jawab ibaratnya kan, Hmm. bertanggung jawab dengan perbuatan. Apakah aku berdiam diri, konsumen hanya terus, gimana progresnya, aku cuma bisa bilang bohong bang, aku cuma bohong, ada kendala, ada kendala, ada kendala, kayak gitu terus bang, bohong lagi aku bang, bohong lagi, sedangkan aku juga nggak tahu gimana cara, apa namanya, cara bereskan project ini kan bang. Hmm. Terus bang, Terus tarik nafas dulu bang. ya tarik napas dulu, mau ngopi juga dulu saya persilakan. Ada bang, ya sekarang aja makan ya kadang-kadang alhamdulillah cuma numpang di rumah tempat kerjaan bang. Aku yang bingung ini gimana aku harus bertanggung jawabnya gitu loh bang. Otomatis pasti kata aku kemarin bang, ya kan, Hmm. kalau konsumen kan nggak mau tahu kerjaan itu harus beres kan bang, karena dia udah mengeluarkan uang, Hmm. dan itu menyangkut orang banyak, pasti orang namanya buat baju itu kan uang iuran dari orang per orang pasti kan ya, yang dikumpulin satu orang dikirim ke saya, yang saya malah pergunakan dalam hal buruk lah ibaratnya bang ya. Hmm. Bisikan-bisikan ini cuma sekarang tinggal, kalau bundir aku sama sekali nggak akan aku lakuin bang, nggak ada aku niatan pikiran ke sana. Aku masih ada iman walaupun sedikit mungkin bang. Ya. Yang kedua, kalau aku kabur mau sampai kemana, hidup juga nggak akan tenang bang. Sampai kadang mikir gini ya, apa gua hidup di kota orang aja lari sendiri sebatang kara gitu ya. Ini udah di otak orang bang, mungkin hanya sebagian yang aku tahu kerja di sini bang, tapi kalaupun aku lari, kalaupun aku sembunyi ganti nomor HP atau apa, tetap aja bang, pasti ketahuan bang, pasti dapat. Yang ketiga bang, pilihan aku bang, apakah aku jujur menyerahkan diri sebagai tanda bentuk tanggung jawab, karena aku udah merasa nggak ada jalan bang. Cuma itu sih bang, aku bingungnya di situ. Aku memang orang yang buruk bang, yang telah gagal mengelola diriku sendiri, kalah sama hawa nafsu sendiri, kalah sama emosi sendiri bang. Tapi masih aku berat juga bang kalau aku nyerahin diri tuh bang. Kenapa? Aku masih punya pertimbangan. Anak ya. Bukan anak saja bang, bukan anak saja bang. Ada hutang piutang kan bang, hutang piutang atas nama orang lain yang aku cerita bang. Bang itu punya orang lain bang. Iya, betul betul. Gadaikan anggunan itu orang lain. Sedangkan yang nolong saya juga itu dulu bukan orang berada juga, Bang.
Iya. Siapa nanti yang akan nyarinya bang? Rusak. Semua orang dibuat hancur sama aku bang. Terbawa arus semuanya. Hmm. Karena banyak terkoneksi semua itu ya. Iya, terkoneksi semua bang. Jadi aku dari kemarin cuma mempertimbangkan tiga itu aja bang. Sambil aku ikhtiar cari jalan keluar. Kalau dari keluarga zero sudah bang. Sudah sangat-sangat zero bang. Minta tolong ke teman nggak ada juga bang. Yang kemarin kamu bilang minta tolong itu. Iya, nggak ada juga bang. Sekarang udah benar-benar kehancuran yang ditimbulkan ini udah benar-benar di titik sangat-sangat hancur parah pokoknya bang. Aku ini Kapan terakhir ketemu anak? Kapan terakhir ketemu anak? terakhir ketemu anak Ramadan tanggal 1 bang. Ramadan pertama bang. Berarti Lebaran Aku nggak ketemu ya? Lebaran saya pulang kampung bang kemarin bang. Dia nggak ketemu berarti ya? Enggak, aku pilih pulang kampung ke tempat ibu karena udah 15 tahun aku nggak pernah lebaran bareng ibu. Baru kemarin kesampaian bang. Dari mulai rumah tangga dulu kan bang. Allahu Akbar. Oke. Jadi Oke. kemarin Lebaran ke rumah orang tua. Itu neneknya nggak nanyain cucu anak kamu? Nanyain, semuanya nanyain. Apa kata kamu? Ya alhamdulillah sehat. Kemarin kan pas Ramadan pertama nemuin juga kan PC sama anak-anak kan bang. Nemuin ini aku udah ketemu sama anak-anak. Ya ya kalau dalam hati kecil aku kan mereka kayak gini gara-gara aku gue bilang terpisah. Hati orang tua aja nangis apalagi hati anak gue bilang. Benar-benar ya. Kita yang punya sifat buruk aja bang kayak gini yang nggak bisa ngendaliin diri masih nangis bang, masih memikirkan hal itu bang. Kita kalah sama diri kita sendiri. Kemarin kamu bilang mau minjem uang sama temen nggak dapet? Nggak dapet bang. Itu kan saya masih ada pinjaman, masih sama dia aja masih ada pinjaman bang. Yang tadi harus tutup dulu, baru aku bisa bantu kan. Tapi kayaknya aku juga ragu bang, karena itu kan pancingan doang dia. Mungkin kalau aku balikin uang 5 juta, tiba-tiba ya nggak balik karena aku juga udah lama banget itu kan bang. Itu renten bang, rentenir sebenarnya bang. Lewat jalur rentenir juga. Itu yang salahnya bang. Yang pinjaman aku dari 4 juta jadi 7 juta kan, baru ku bayar pernah dibayar 2 juta, bersisa 5 juta itu. Jadi teman tuh bisa bantu 15-an, tapi harus balik dulu 5 juta. Gimana aku nyari 5 jutanya juga bang. Sekarang aja untuk susah bang. Oke. Berarti telepon juga nggak ada sama anak ya? Telepon ada bang. Tadi juga habis PC sama anak. Ngomong apa sama anak tadi pas PC? Aku cuma bisa minta maaf doang bang. Ngomongnya gimana? Nah ayah minta maaf. Semua karena ayah. Tapi nggak minta maafnya nggak sambil nangis tadi kan? Ya nggak bisa ditahan sih bang. Tetap dengar waktu aja sedih, merasa bersalah bang, nggak bisa ditutupi bang. Sekarang aku sedang berpikir bang,
Sampai sinilah hidup saya bang. Hmm. Aku cuma pengen jadi orang bertanggung jawab doang bang. Sekarang ini bertanggung jawabkan semua perbuatan aku bang. Apa definisi tanggung jawab menurut kamu? Apabila air mata ini tadi jatuh ya, kalau air mata ini jatuh karena kita merasa diri kita ini banyak salah dan banyak kesalahan, banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup, yang dimana kita merasa kecewa, kesal terhadap diri kita sendiri, itu sebenarnya puncak penyucian diri, teman-teman. Yang dimana diri kita menghakimi diri kita, menyadari atas segala kesalahan, perbuatan, maksiat, dan dosanya kita. Jadi kalau kita bisa bersyukur atas semua cobaan dan ujian ini, itu sebenarnya mendapatkan pertolongan yang mutlak langsung diterima sama kita. Itu kuncinya dulu. Jadi jangan dijadikan dalam pemikiran kita bahwa hidup saya sampai di sini. Justru ini baru dimulai gitu loh. Justru hidup lu baru dimulai bro sekarang. Bukan hidup lu berakhir sampai di sini gitu loh. Cuma bro, Iya bang. gak semua orang ya bisa sekuat lu. Karena kenapa? Udah terlalu banyak yang hilang dalam hidup lu. Sangat-sangat banyak bang. Sangat-sangat banyak yang hilang dari hidup gue. Ya karena Gue sih jujur ya cerita tarik ulur ke belakang aja sebenarnya teman-teman. Judul nih hanya sekedar alat kehancuran kita. Yang salahnya itu adalah kita kurangnya mengontrol diri dalam mengambil keputusan. Betul kata abang. Aku baru dapat ilmu ini dari abang ini setelah kehancuran aku bang. Yang notabene 5 menit dikasih waktu untuk berpikir bang ya. Sebelum mengambil keputusan. Dan itu aku sadar sampai ke belakang aku gak pernah melakukan hal itu bang. Sebelum mengambil keputusan. Judulnya ini hanya sekedar perantara. Allah ngasih teguran sama aku sebenarnya bang. Yang salahnya itu bukan ini bang. Memang sifat akunya yang salah bang. Aku punya sifat yang gak bisa ngendaliin diri, gak bisa menahan diri. tapi harus ditahu ya teman-teman ya. Ini basicnya aku bang ya. Hmm? Aku cerita dulu basic aku bang ya. Boleh. Cerita basic belakang bang. Aku terlahir dari keluarga broken home. Yang memang notabene hidup dari dulu sendiri bang. Numpang dengan nenek. Kalau dibilang saya nggak muji diri sekarang bang. Dibilang tingkat kepintaran dulu sekolah bang, alhamdulillah nomor 1 terus bang. Sampai akhirnya malah putus sekolah karena ekonomi bang. Putus sekolah dan aku nggak tamat SMA bang. Aku nggak tamat SMA bang. Yang sampai akhirnya adalah bapak angkat yang ngangkat saya. Akhirnya aku dibuatlah paket C dan aku kerja honor bang. Honor aku di lingkungan aparat lah bang ya. Ya. 10 tahun aku bang di sana. Aku memang di situ aja udah lalai jadi suami bang. Aku juga sadar banyak rezeki yang masuk sekarang baru tersadar dulunya itu banyak rezeki yang termakan. Uang-uang yang memang kadang sumbernya nggak jelas tidak aku pertimbangkan. Buat aku lalai pada suami. Akhirnya aku sampai talak 1 dengan istri kan. Dan itu aku setelah keluar dari resign dari Polres bang. Aku sempat ngambil keputusan resign dari Polres. Dan aku ingin cari rezeki dagang bang.
Nah, dalam dagang juga aku salah ngambil keputusan bang, terlalu menggebu-gebu, di mana aku akhirnya pinjam riba. Itulah titik rusaknya hidup aku sebenarnya. Setelah ditelusuri bang, usahanya bangkrut, utangnya masih ada. Kemudian aku rujuk lagi sama istri bang. Setelah itu bang, aku rujuk lagi sama istri, dapatlah kerjaan baru. Nah, di tempat kerjaan yang baru itulah aku pertama kali kenal dengan judul itu. Aku ceritakan ke abang kemarin kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus? Ya pada akhirnya yang dimana kita semuanya pasti tahu ada tiga orang, ada tiga alasan orang mungkin masuk ke YouTube. Kalau aku sih bang, ya karena awalnya kan karena himpitan ekonomi kan bang ya. Karena himpitan ekonomi, lihat teman-teman ya pada menang gitu kan ibaratnya kan. Dia padahal kita sebenarnya kita cuma dengar kemenangan aja, mereka nggak pernah jujur kalahnya, ya kan. Tergiur, padahal kita udah sadar, udah rusak gitu kan. Sampai kepada titik tenang di mana aku juga udah sadar dulu tuh bang, yang begonya lagi kambuh-kambuhan lagi kan, sampai beberapa fase kan. Aku orangnya berhenti 5 bulan, ngulang lagi, berhenti 6 bulan, ke-trigger lagi, tapi setiap itunya rusak. Yang sekarang udah nggak tahu bang. Ya begitulah ya. Kadang kita atas segala sesuatu yang kita lakukan, sebenarnya jangan pernah menganggap bahwa ini hukuman dari Tuhan ya. Kenapa? Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum. Ini sebab akibat apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kan begitu? Iya bang. Ya, jadi tidak pernah dihukum. Tapi kabar baiknya apa? Ada realitas pahit tapi penuh arti dalam hidup ini. Mungkin kita selama ini gitu ya berpikir bahwa orang-orang yang di dalam penjara itu mereka di penjara dan tidak bebas gitu. Salah, dulu saya 3 bulan ya di Nusa Kambangan ya. Bukannya saya masuk ke Nusa Kambangan, bukan. Jadi saya memang ada proyek ke sana, saya ada pelatihan untuk para napi dan saya ada jualan juga dulu. Jadi saya ke sana ke Cilacap itu dan menjumpai beberapa napi di sana. Ada kabar menarik dari mereka gitu ya, yang mereka itu udah dapat dipastikan masuk di situ tuh ya minimal banget gitu ya seumur hidup gitu loh. Ya, minimal seumur hidup. Tapi saya heran gitu ya kan, sempat berpikir saya kenapa kok mereka ini hidupnya happy banget gitu ya. Ketawa dengan teman-temannya, happy banget gitu. Ini seumur hidup loh ya hitungannya. Lalu singkat cerita, saya itu ada orang yang bersihin musola ya. Dan ini napi juga. Mungkin dia itu kayak apa? Di napi itu ada kayak blok-bloknya gitulah. Dia ngurusin blok bagian kebersihan gitu. Saya nanya kan, kata saya, apa motivasi sih kalau kita udah di dalam sini? Jawabannya simpel banget. Mungkin kalau secara mata kita, kata dia, orang biasa melihat kita terpenjara fisiknya, tapi jujur kita disinilah mendapatkan kebebasan sejati, yang dimana kita menghilangkan arti tentang dunia, berserah diri kepada ilahi, dan disinilah ternyata kebebasan ruh dan jiwa kita ditempa untuk bisa ridho dan benar-benar ikhlas atas ketetapan dari segala yang Allah mau gitu. Dari situ saya mikir ya, sampai detik ini saya dapat pelajaran itu yang menyatakan bahwa saya ini orang yang dimana bebas secara
sosial, yang bisa keluar kota, keluar negeri, keliling sana sini. Tapi ternyata saya selama ini terpenjara oleh pikiran saya sendiri. Jadi pesan moralnya apa? Kalau seandaikan gitu dari masalahnya kita mendapatkan hukuman untuk sampai masuk ke dalam jeruji besi, itu tuh sebenarnya kesempatan terbaik untuk kita merenungkan dan mengenali diri kita sejatinya siapa. Dan kalau dari masalah yang kamu dapetin ini, ya, saya nggak ingin menanyakan apa konsekuensi nominal dan lain-lain. Saya punya keyakinan besar banget bahwa nggak sampai masuk ke ranah pengadilan, bro. Nggak tahu kenapa gitu ya. Mudah-mudahan benar gitu. Kenapa gitu saya? Karena gini. Yang pertama, kalau kita ngomong soal bisnis gitu ya, memang bisa masuk ke ranah penggelapan. Tapi penggelapan dan penipuan ini beda-beda tipis dia. Kalau penipuan cepet dia diproses. Kalau penggelapan ini harus dilihat dulu mens rea-nya. Mens rea itu dasar hukum seseorang melakukan sesuatu tindakan ingin menguasai hak barang atau uang seseorang dengan secara permanen. Nah, kalau memang tidak ada niat di awalnya, ya, tidak ada unsur untuk melakukan itu secara murni dengan tipu muslihat kebohongan, itu pertimbangan dari hakim bahkan dari penyidik itu untuk ada restoratif justice kalau sekarang, bro. Kita ngomongin secara teknis sekarang. Restoratif justice ini kan yang dimana menyelesaikan masalah walaupun terlapor nanti gitu ya, udah jelas gitu ya, udah dasar hukumnya ada. Cuma balik lagi dengan pelapornya gitu loh. Kalau seandainya kita memiliki etikat yang baik dan kita nanti ditanya, contoh kita menganggap ini kasus sudah naik, kita ditanya sama penyidik dari niat kita, kronologinya, lalu pertanyaan terakhirnya usaha apa aja yang kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu yang ditunjuk dan ditanya sama penyidik dan para pengadilan, para hakim, bro. Iya sih bang. Jadi ini kita ngomongin hal yang sebenarnya yang paling lu takutin itu, bro, sebenarnya. Kalau aku untuk Memang lu masuk pasrah sih di nggak, titik itu. Cuma gua sebagai bang gini bang. Kalau ya, untuk masuknya sih sebenarnya aku nggak jadi soal, karena aku juga hampir sama berpikir dengan abang tadi ya, orang-orang Indonesia Kambangan kan. Kalau itu bisa menekan aku menjadi lebih baik, why not, kenapa tidak kan bang ya. bahkan Sepakat kan bang. ya. Karena kita harus dipaksa, orang berubah tuh dipaksa keadaan kalau nggak sadar diri sendiri. Yang sadar diri sendiri itu bukan kita juga bang yang dapatkan bang, tapi hidayah dari Allah. Semuanya hidayah dari Allah bang. Betul. Nggak ada kita, tapi hidayah juga dijemput tapi kan. Kalau ini jadi lebih baik untuk aku bilang, kenapa tidak? Mungkin kalau udah di dalam gak akan berpikir yang lain, aku tetap mikir semuanya tetap akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu ini bang. Ya, Aku itu dunia berarti bisa bang, tapi akhiratku aku nggak tahu bang, karena ini urusan dengan manusia kan bang. Kita mungkin bisa hanya sekedar minta maaf, tapi orang nggak mungkin ikhlas bang. Susah, kita aja pasti susah mengikhlaskan orang karena keburukan kan. Allahu Akbar, astagfirullah. Allah nggak mengukur dari ikhlasnya seseorang untuk mengampuni kita, bro. Jadi kalau kamu minta yang maaf penting sama kita udah orang, minta maaf duluan kan. ya tidak diukur ikhlasnya seseorang untuk mengampuni kita. Enggak, urusan kita sama Allah, urusan ikhlasnya dia ya sama Allah juga gitu. Jadi poinnya itu kita tunjukkan aja. Kalau menurut saya nggak ada solusi terbaik dibanding menyiksa diri dengan pikiran yang terlalu jauh. Lebih baik menyelesaikan dengan tindakan yang nyata, salah satunya mencoba untuk menemui mereka gitu. Ya, kamu tuh sekarang ya
Kamu tuh sekarang lagi jatuh cinta, bro. Iya bang. Kamu tuh sekarang Mungkin. lagi jatuh cinta, lagi baru ya, baru mau jatuh cinta dengan perjalanan hidup kamu, dengan kesendirian kamu, dengan kesulitan kamu, dengan semua ujian-ujian yang kamu rasain sekarang, lagi mau dibikin jatuh cinta, lagi bener-bener lagi pengen dipeluk sama Allah. Ya, lagi bener-bener lagi pengen didekep gitu. Jadi sampai di sterilin semua apa yang kamu punya selama ini, ya itulah hebatnya gitu. Bahkan masih ada yang mengganjal, akhirnya pelukan ini tadi masih berontak. Iya. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita ya udah melewati fase itu, nanti kita akan merasakan di saat kita keluar rumah, kita akan menganggap semua orang baik. Dan kita menganggap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini baik. Kalau memang kita udah berhasil menghadapi segala sesuatu hal yang terburuk dalam hidup kita. Jadi berjalanlah dalam bentuk penghambaan gitu, bukan dalam bentuk meminta pengampunan dengan orang lain. Jadi dengan lu menemukan orang-orang yang bermasalah dengan lu itu, bukan lu berminta doa sama Allah, ya Allah tolong lembutkan hatinya agar saya ketemu. Levelnya beda lagi. Ya Allah, saya datang karena saya hambamu dan dia hambamu, maka berikanlah ya kemudahan untuk hambamu menjalankan suatu niat kebaikan dalam hidup. Jadi bukan minta jalan keluar lagi, udah mintanya ridho, bro. Iya bang. Jadi kalau kita dalam hidup nggak menemukan jalan keluar, maka yang kita minta ridho Allah. Sekaligus kita harus mati dimasukkan sama Allah ke neraka jahanam. Kita kalau Allah ridho nggak apa-apa, bro. Hidup ini kalau seandainya hanya untuk sholat, ya misalnya kita sholat lalu kita menjalankan segala perintah Allah karena kita takut sama Allah, salah, bro. Kok nggak takut sama Allah? Selama ini kita takut dimarahin Allah, takut Allah marah, takut. Nggak mungkin. Kenapa kita nggak takut sama Allah? Kenapa kita nggak mencintai gitu? Kenapa kita nggak menyayangi? Takut dihukum, takut masuk neraka, takut diazab di akhirat. Lu takut, bro, berarti. Lu tuh takut dalam istilahnya, lu berpikir tentang kesakitan dan penyiksaan dunia ini sama seperti di akhirat gitu. Nggak sampai sejauh itu sih bang. Memang lu nggak sampai sejauh itu berpikirnya, tapi di statement lu itu lu menganggap diri lu ada gitu. Sejatinya kita ini kan nggak ada, bro. Iya Gitu. betul bang. Yang selama ini nggak pernah aku terpikir, untuk apa alasan kita hidup, kenapa kita bisa hidup, kita ada di mana, apa yang harus kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang akan membuat malapetaka. Setelah kehancuran seperti saat ini, baru kita tahu bang. Ya itulah laki-laki. Kenapa kita laki-laki ini ya teman-teman ya, mohon maaf, kalau soal nafsu bisa dibeli, betul gak? Kalau lapar kita bisa beli makan di warteg di Padang. Rumah berantakan kalau kita banyak duit kita bisa bayar ART. Ya, kita bisa nyari tukang bersih-bersih rumah untuk bayar ART segala macem. Tapi ini bukan soal ART, bukan soal tentang makan, bukan soal tentang nafsu. Laki-laki itu nanti sejatinya nyari tempat pulang yang paling nyaman dalam hidup dia. Tapi bagaimana kalau seandainya tempat pulangnya udah nggak ada, anak istri udah nggak ada, seperti bang suami keempat ini. Hidup udah berantakan dalam bentuk penilaian dia. Udah sempet ngomong sama ibu kan, gimana Ya. bu, aku ini bu, aku bilang, Hmm. apakah aku nyerahin diri? Kalau aku bodir aku nggak mungkin bu. Sama mama aku berani ngomong kayak gitu sekarang bang kemarin. Kenapa nggak kabur ke pulang kampung aja? Kalau aku kabur, aku bilang, gimana? Aku bilang, sampai mana pertanggung jawabannya? Bentuk tanggung jawab kitanya mana? Aku bilang mah. Kalau sekarang aku hanya ngulur-ngulur waktu bang.
konsumenannya ngelulur waktu sambil aku nggak niat bohong. Dalam hati kecilku, aku masih ingin bereskan proyek ini, Bang. Aku masih ingin. Aku nggak tahu Allah bantu aku dengan cara apapun ibaratnya, Bang. Kan waktu di depan itu kan nggak tahu, Bang. Tapi udah kalau titiknya udah memang benar-benar aku harus jujur. Aku jujur, Bang. Bro, Walaupun sebenarnya dari sekarang jujur juga bisa sih, Bang, itu kan. gini ya bro, ada hal yang mau gue sampaikan sama lu ya. Iya, Lu tuh udah masuk di fasenya bukan berpikir lagi bro, lu udah masuk di fase merasakan. Lu tahu nggak, dengan terlalu banyaknya lu berpikir dengan masa lalu, semakin sering pikiran ini tadi membuat lu semakin kabur. Bahkan lu ngerasa semakin terpuruk, makin hancur. iya, Lu terlalu sibuk membedah gitu. Baik dari masa lalu, baik dari masa yang akan datang, baik dari kesalahan lu, baik dari hal yang ingin lu lakukan. Tapi ada hal penting yang lu lewatin bro. apa tuh, Bang? Lu nggak bisa merasakan segala sesuatu yang hadir dalam diri lu gitu loh. Ada yang lebih penting bro dibanding pikiran. Memang kalau kalian lihat saya menjelaskan di sini, pikiran dari pikiran, tapi di atas pikiran itu ada yang namanya rasa bro. Lu belajar merasakan gitu bro. Merasakan itu bukan dengan lu menangis, bukan dengan lu mendengar, bukan dengan lu tertawa, bukan dengan lu diam, tapi lu benar-benar merasakan segala sesuatu yang masuk dalam diri lu dengan lu gabungkan dengan lafaz Allah di dalamnya. Entah lu berzikir, lu coba baca-baca zikir kofi gitu. Jadi Iya, ada hal yang lebih penting yang terlewat, yaitu membaca diri, bukan membaca pikiran lagi. Lu udah harus masuknya ke dalam membaca diri bro. Kemarin kan iya, waktu lu naik ke sini gue bilang, cari tahu, mengenal diri, tahu diri. Berarti lu nggak sadar diri. cari-cari tahu gitu. Belum nyari-nyari tahu, lu nyari oke, nyari solusinya udah clear, udah nggak dapet. Harusnya kalau dicari tahu ke situ, harusnya dapet. Oh, ternyata ada yang paling penting melebihi dari pikiran kita. Apa? Ada, Bang. Tempat kita pulang, Bang. Nah, rasakan itu gitu loh. Rasakan itu ya, yang dimana Aku kita udah makanya, Bang, yang kata Abang itu kan, kenapa aku bilang aku lebih baik mempertanggungjawabkan diri daripada aku harus eh hal yang lain kan, Bang, ya, daripada dua pilihan yang lain kan, takut yang tiga pilihan tadi kan, Bang. hmm, Allah, gimana ya, tersadar, Bang, tersadar berkaca diri, ini siapa, Bang? Kalian teman-teman di bawah, kita sebenarnya kebanyakan masuk ke dalam sini, Bang, ya, izin Bang ya, Bang, kita hanya ngukur nominal, tapi kita tidak pernah melihat nominal itu hanya angka. Dan nominal itu hanya angka, Bang. Yang lebih rusaknya itu bukan itu, Bang. Aku nggak melihat angkanya, Bang. Aku hanya melihat waktu yang telah aku buang, kesempatan-kesempatan yang aku abaikan. Allah berulang kali panggil aku tidak pernah sadar. Seringkali Allah tuh sadarkan kita, Bang. Tapi kita sendirinya yang tidak mengambilnya dulu, Bang. Ada titik ketenangannya, Bang. Ketika kita ingat mati, Bang. Aku dapat ketenangan itu, Bang. Dalam sujud, aku udah gak akan peduli orang itu buruk dengan aku seperti apa, Bang.
orang memandang buruk. Memang aku buruk, Bang. Betul. Sadar aku dengan kesalahan aku, Bang.